Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca doa. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika ya arhamar rahimin fi ibadikas salihin. Hadratul muhtaramin, para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang semoga mendapatkan kucuran ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berkenankan kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat ini, bersilaturahmi sekaligus melaksanakan kewajiban kita sholat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah kita ke masjid ini sebagai penghapus dosa dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat Islam saja. Para jamaah rahimakumullah, sederhananya rahmatan lil alamin ini adalah bagaimana Rasulullah SAW memandang manusia, memandang seluruh alam ini dengan pandangan kasih sayang. Tidak pernah muncul satu kebencian. Kalaupun marah, marah karena Allah. Kalaupun mencintai, mencintai karena Allah. Itulah para jamaah rahimakumullah. Sampai-sampai diriwayatkan anna Jibril alaihi salam, bahwa malaikat Jibril datang pada Rasulullah dan berkata pada Nabi kita, kata malaikat Jibril, innallaha, sesungguhnya Allah, amaras samaa, memerintahkan langit, wal ardo, dan bumi, wal jibala, dan gunung-gunung. Untuk apa? Antuti'aka, untuk taat kepada engkau. Apapun yang diperintahkan Rasulullah kepada bumi, kepada langit, kepada gunung-gunung ini, pasti mereka akan turuti. Faqala, Rasulullah kemudian menjawab, uakhiru an ummati la'allallaha ayyatuba alaihim. Aku inginkan bahwa azab Allah ini diakhirkan, tidak langsung dibayar kontan, sehingga satu ketika Allah memberikan ampunan pada mereka. Lihatlah Rasulullah
tidak punya rasa kebencian, tidak punya rasa sakit hati terhadap siapapun juga, karena memandang manusia dengan pandangan kasih sayang. Itulah para jamaah rahimakumullah salah satu makna dari rahmatan lil alamin. Karena kadang-kadang jamaah rahimakumullah, orang kalau sudah benci sampai ke usus-ususnya. Orang kalau sudah sebel, kebaikan apapun juga tidak pernah bisa meluntuhkan hatinya. Tapi Rasulullah SAW memandang manusia dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, tidak pernah ada kebencian para jamaah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sekarang ini kita berada di penghujung dari tahun 2023. Di bulan Desember ini jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita cermati. Pertama, jamaah rahimakumullah, di bulan Desember ini ada yang dinamakan dengan Hari Ibu. Memang dalam Islam tidak mengenal adanya Hari Ibu, tapi ibu ini menjadi hal yang paling penting. Bahkan hanya Islam yang menjelaskan bahwa hormat pada orang tua ini adalah bagian utama dari agama. Ibnu Abbas meriwayatkan, nazalat salah satu ayatin, ada 3 ayat yang turun, makrunatan berbarengan perintahnya ini, yang kalau seandainya satu perintah ini dilaksanakan tanpa mengerjakan yang lain, maka tidak sah jamaah rahimakumullah. 3 ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, pertama tidak lain dan tidak bukan adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Perintah salat berbarengan dengan perintah zakat. Apabila salat dilaksanakan, zakat nggak dilaksanakan, maka salatnya nggak diterima. Sebaliknya zakat dilaksanakan tapi sholatnya nggak dilaksanakan, maka mohon maaf jamaah rahimakumullah, zakat sholatnya pun juga nggak diterima. Makanya pantas pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wafatnya Nabi, para jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW tidak menunjuk siapa penggantinya. Nabi meninggal dunia, urusan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah tidak menunjuk. Bagaimana cara memilih pemimpinnya? Para sahabat aklamasi untuk memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar Siddiq pas jadi khalifah itu berkhutbah. Khutbahnya Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar Siddiq, laqad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Laqad wullitu, aku telah dipilih jadi pemimpin. Karena Abu Bakar secara aklamasi dipilih. Walastu bi khairikum, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, fa in ahsantu, kalau aku berbuat baik, fa'inuni, tolong aku, bantu aku. Wa in asatu, tapi kalau seandainya aku belok, aku berbuat salah, faqawwimuni, luruskan aku. Lalu Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq berkata, al-qawiyyu indi dha'if wa dha'ifu indi qawi hatta akhudha minhu haqqahu. Aku akan kuatkan yang kecil tanpa mengecilkan yang kuat, akan menguatkan yang lemah tanpa mengecilkan yang kuat. Itu para jamaah rahimakumullah perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar Siddiq ketika dia merasa akan meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq jamaah rahimakumullah survei, kira-kira kalau seandainya setelah aku meninggal siapa ya? Bapak-bapak,
Ternyata hasil surveinya kebanyakan memilih Sayyidina Umar bin Khattab. Maka tatkala akan meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq berwasiat, setelah aku meninggal dunia, Umar yang jadi pengganti. Umar yang jadi khalifah. Saat Umar akan meninggal dunia, jamaah rahimakumullah, Sayyidina Umar diminta oleh para sahabat, istakhlif ya Umar. Umar, tunjuk siapa pengganti engkau. Umar tidak mau melaksanakan itu. Kenapa sebabnya? Gurunya Sayyidina Umar, yaitu Rasulullah SAW, tidak menunjuk. Walaupun Abu Bakar berijtihad menunjuk orang, Sayyidina Umar enggak. Tapi Sayyidina Umar mengumpulkan tim formatur, sahabat-sahabat besar, ada Tolha, ada Zubair, ada Ali, ada Utsman, dikumpulkan bikin tim formatur. Tim formatur terbentuk, Sayyidina Umar nunjuk putranya. Siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masuk tim formatur tersebut. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab jamaah rahimakumullah bikin garis. Abdullah bin Umar, engkau masuk tim formatur untuk memilih siapa pemimpin setelah kita. Tapi Abdullah bin Umar, anakku, laisa laka minal amri syai'un. Urusan memilih bukan urusan engkau. Urusan dipilih bukan urusan engkau. Jadi Abdullah bin Umar masuk tim formatur tapi tidak punya hak memilih dan tidak berhak dipilih. Itulah para jamaah rahimakumullah. Kenapa demikian? Umar bin Khattab tidak mau mewariskan politik dinasti. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kenapa sebabnya? Karena zakat dengan sholat ini satu paket, tidak bisa dipilah-pilah. Yang kedua, kata Al-Quran, ati'allaha wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah dan taat pada Rasulullah. Taat pada Allah tidak sah tanpa taat sama Rasul. Itu jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, anishkurli wali walidayya. Bersyukur sama Allah tidak sah kalau tidak pakai bakti sama orang tua. Para jamaah rahimakumullah, bahkan mohon maaf, Rasulullah ditanya tentang dosa terbesar. Rasulullah jawab, asyirku billah wa uququl walidain. Dosa terbesar itu ternyata bukan minum khamr, bukan main judi, tapi bukan juga zina, tapi kata Nabi cuma dua. Apa itu? Satu, asyirku billah, syirik. Yang kedua, uququl walidaini, jamaah rahimakumullah, durhaka pada orang tua. Jadi kalau bicara tentang hari ibu, Islamlah yang ngatur dari awal para jamaah rahimakumullah. Jadi Islam ini begitu sempurnanya. Tatkala orang-orang jamaah rahimakumullah berbicara tentang rasisme, main bola, bapak-bapak, Liga Inggris ada tulisannya sebelum pertandingan, no rasisme. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah udah pertama kali ketika khutbah Arafah, Rasulullah katakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Gak ada bedanya antara orang Arab dan non Arab, warna kulit putih, warna kulit hitam, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah rahimakumullah yang pertama. Yang kedua, di bulan Desember ini jamaah rahimakumullah ada yang meyakini tentang kelahiran Nabi Isa alaihis salam. Para jamaah rahimakumullah,
dalam Al-Quran ternyata satu-satunya nabi yang dijelaskan detil kelahirannya hanya Nabi Isa. Rasulullah SAW tidak pernah dijelaskan bagaimana kelahirannya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah dijelaskan kelahirannya. Nabi Yusuf satu-satunya nabi yang biografinya Al-Quran jelaskan detail. Jadi satu-satunya nabi yang biografinya dari mulai kecil sampai tua itu dijelaskan dalam Al-Quran cuma Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini paling panjang kisahnya, satu surat full. Kalau Nabi Adam itu mencelok apa namanya? Satu di surat Al-Baqarah, nanti ada lagi di surat yang lainnya. Nabi Yusuf juga, Nabi Musa juga begitu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam satu surat menjelaskan tentang Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf digambarkan bagaimana munajatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam apa namanya? Sumur. Kira-kira kalau bapak ibu-ibu terjerumus dalam sumur, ya kira-kira teriak-teriak gak? Tolong, tolong, tolong gitu kan? Ya kan Pak? Pasti begitu kan? Tapi Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil ini Pak, ketika dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf gak teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam membaca doa. Doanya ini bikin malaikat kaget. Kata malaikat yang dengar doa ini, sautuhu sautus sobi, wa doa doaun nabi. Ini kami dengar ada cerita, ada munajat. Ya, para jamaah Allah, munajat itu apa sih? Bicara kita kepada Allah. Karena Allah itu jamaah rahimahullah itu tidak pernah menyia-nyiakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tuh senang kalau diminta. Makanya si Imam Ar-Ramli Al-Makki di dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah menulis syair. Apa kata Imam Ramli? La tatlubanna bani adama hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Hei manusia, jangan minta pada manusia, tapi mintalah kepada zat yang tidak pernah tertutup pintunya. Fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Karena Allah marah kalau kita nggak pernah minta. Wan nasu yaghdabu hina yus'alu. Tapi kalau manusia diminta terus, lama-lama kesal Pak. Allah nggak pernah kesal diminta terus, justru marah kalau nggak diminta. Manusia lama-lama, dia lagi, paling minta sumbangan begitu Pak. Nah Nabi Yusuf alaihissalam ketika terjerambab dilempar ke dalam sumur, Nabi Yusuf nggak minta tolong keluarin dong, nggak begitu. Tapi Nabi Yusuf munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Munajatnya ini menjadikan malaikat kaget. Kata malaikat, sautuhu sautus sobi wa doa doaun nabi. Suaranya ini kayak anak kecil, tapi isi munajatnya, isi doanya doa para nabi. Apa doa Nabi Yusuf? Ya sahibakul farid, ya Allah, Engkaulah yang menemani aku ketika aku dalam kesendirian ini. Ya mufarrija kulli kurbah, ya Allah, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang sedang dalam kesedihan. Ya mughniya kulli faqir, ya Allah, Engkaulah yang mengayakan orang yang membutuhkan. Ya Mu'rimakullah, ya muqawwiya kulli dha'if, ya Allah, Engkaulah yang menguatkan orang yang lemah.
Ikdzif fi qalbi raja'aka, ya Allah, masukkan dalam hatiku harapan hanya kepada Engkau. Hatta la yushghiluni hammun wala syughlun ghairuk, sehingga hatiku tidak dicapekkan dengan urusan selain Engkau, ya Allah ya Rabbana. Itu doa Nabi Yusuf. Itulah bedanya doa kita dengan doa Nabi. Kalau kita dijeremus pasti teriak tolong, 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 padahal belum tentu ada yang dengar. Tapi mohon maaf, Nabi Yusuf langsung munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli hikmah katakan, kullu kalamin qad yusa'u fahmuhu. Setiap perkataan seringkali disalahpahami oleh orang. Illa munajataka lil khaliqi, kecuali munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimakumullah, tapi kalau kita lihat cerita Nabi Yusuf ini tidak dijelaskan tentang lahirnya. Langsung Al-Qur'an katakan, qala Yusufu li abihi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tiba-tiba udah muda aja, udah kecil aja, tanpa dilahirkan, tanpa dijelaskan bagaimana kelahiran. Tapi Nabi Isa alaihissalam Allah detil jelaskan di dalam Al-Quran kapan dilahirkannya, di mana dilahirkannya. Ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita karena yang mengatakan Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam lahir ternyata kata Al-Quran ketika Maryam meninggalkan kota Yerusalem. Jadi bapak-bapak yang namanya hamil kan tidak bisa ditutupi, Pak. 2 bulan masih bisa ditutupi, 3 bulan masih bisa ditutupi, tapi kalau 4 bulan, 5 bulan makin gede. Padahal Maryam tinggalnya cuma di mihrab. Jadi kalau bapak-bapak datang ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu ada mihrab, namanya mihrab Maryam. Di situ tempat Maryam tinggal. Gak pernah ada orang masuk, tiba-tiba meteng. Apa gak kaget orang Yerusalem? Akhirnya orang Yerusalem yang tadinya baik sama Maryam mencibir. Kata orang Yerusalem, waduh ini es cendol di kalapaan, gondal gendol bapaan ya morimah. Kebetulan orang Yerusalemnya keturunan Sukabumi ya morimah, jadi bisa ngomong bahasa Sunda. Lah Maryam dihina kayak begitu, akhirnya harus mengakibatkan dia keluar dari kota Yerusalem, pergi dari kota Yerusalem. Nah, ketika keluar dari kota Yerusalem dalam kesendirian, perutnya kontraksi. Ketika perutnya kontraksi, dia nyender di pohon korma. Dia menjerit pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan ceritanya tersebut di dalam surat Maryam yang sering kita baca. Apa kata Maryam? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ini Maryam menggunakan kata laita. Laita itu mengandai-andai. Tapi jamaah rahimahullah, andai-andainya tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau dalam bahasa Inggris jamaah rahimahullah ada subjunctif kalau nggak salah. Subjunctif itu kalau menggunakan past tense itu pasti tidak akan pernah terjadi. I wish you were here. Kamu mudah-mudahan kamu ada. Udah kejadian, nggak mungkin terjadi lagi. Subjunctif. Kalau dalam bahasa Arab jamaah rahimahullah, dalam nahwu gramatikal Arab itu ada harapan litamanni, ada juga litaraji. Walaita litamanni fil muhaqi wastakmalu lakinna fistidraki. Ya rahimahullah dalam Ibriti. Laita itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu laita. Kalau ta'ala Allah
itu masih ada harapan. La'alla mahbubi wasal, mudah-mudahan orang yang aku cintai datang. Masih ada harapan. Ya laitani, ya Allah, andaikan aku mati sebelum ini. Karena terjadi, Pak, masih hidup dia. Wa kuntu nasyan mansiya, aku akan lupa dan dilupakan. Maaf, Maryam ini bukan berarti mengharap untuk mati. Karena para jamaah rahimakumullah, jangan pernah berharap untuk mati. Gak pernah, gak boleh minta mati. Kalaupun pengen mati, sakit misalnya berat, jamaah rahimakumullah, doanya ini kata Nabi. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau seandainya kehidupan itu baik bagi diriku. Wa amitni, matikan aku ya Allah, in kanal mautu khairan li. Kalau seandainya kematian itu baik bagi diriku. Jadi orang nggak boleh berkhayal untuk mati. Tapi kalau memang sudah nggak harus berkhayal untuk mati, ya mau Allah, doanya kayak begitu. Nah, para jamaah rahimakumullah, Allah jawab, Allah tahzani, jangan sedih Maryam. Qad ja'ala laki rabbuki tahtaki sariya. Allah sudah ciptakan untuk engkau permadani di bawah engkau. Akhirnya Maryam melahirkan sendiri, tidak didampingi oleh bidan, tidak didampingi oleh objin. Para jamaah rahimakumullah, tidak ada yang dampingi siapapun juga, sendirian di bawah pohon korma. Habis ngelahirin, Maryam butuh tenaga, dan tenaga ini dari asupan makanan. Allah ternyata tidak pernah ngasih makanan langsung ke mulut manusia, walaupun orangnya setingkat Maryam yang Allah pilih. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah memilih engkau, mensucikan engkau, memilih engkau yang pertama. Allah jadikan Maryam ini, jamaah rahimakumullah, adalah wanita terbaik di muka bumi ini. Satu-satunya wanita yang tidak pernah pergi ke mall, ya Maryam. Maryam gak pernah kemana-mana. Nah, jamaah rahimakumullah, wa tahharuki, Allah jadikan Maryam tidak pernah haid walaupun masih muda. Bukan karena menopause, dari awalnya tidak pernah haid. Wa tahharuki. Kalau wanita kan gak bisa hamil kalau sudah menopause di Maryam. Wastafaki, kalimat wastafaki yang kedua Allah pilih untuk apa? Untuk melahirkan Isa. Jadi secara logika Maryam tidak mungkin hamil. Kenapa? Karena dia tidak pernah haid. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan yang lainnya, dia hamil. Nah, walaupun dia ini pilihan Allah, tapi maaf, Allah tidak pernah ngasih langsung ke mulut Maryam ketika dia lapar. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf, bapak-bapak, saya duduk di masjid ini, kemudian saya doa, ya Allah matikan lampu, ya Allah matikan lampu, ya Allah matikan lampu, ya Allah. Kira-kira dikabul nggak? Nggak gerak, Pak. Dari subuh sampai duha saya doa, ya Allah matikan lampu, ya Allah matiin lampu, ya Allah. Paling-paling banter ketika bapak datang, udah siap gitu. Tapi prosesnya lama, tetap harus ada usahanya. Maryam ternyata tatkala lapar disuruh oleh Allah menggoyangkan pohon korma. Mohon maaf, pohon korma itu kayak pohon sawit, Pak. Dipeluk gak kepeluk, digoyangin apalagi gak bakalan jatuh tuh buahnya. Tapi Allah kekeh berkata, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyangkan oleh engkau pohon korma tersebut. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Kalau seandainya sudah jatuh, sudah digoyangkan, tusakit, maka akan jatuh kepada engkau rutaban janiyah, rutau korma basah yang masih seger.
Para jamaah rahimahullah, dulu zaman saya mondok saya dikasih doa untuk banyak duit. Nah sekarang saya mau ngasih ke bapak-bapak. Doanya begini nih, Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Ya Rabbana, Ya Kudus, Ajib lana bil fulus. Ini doa supaya banyak duit. Nah kok ketawa Pak? Ada fulusnya Pak ya? Ulangi lagi, Ya Rabbana, Ya Kudus, Ajib lana bil fulus. Yakin gak ini doa untuk banyak duit? Ini masalahnya kita itu kurang yakin Pak dengan doa. Kalau orang tua kita tuh dulu yakinnya bukan main. Dukun aja Pak, dukun aja untuk nundukin orang cuma berkata si maaing, si mamaung, si bama, si mabu, si baba, si mabuaya, itu manjur. Lah kita aja mau rimakumullah doa sama Allah kok nggak yakin kadang-kadang. Nah para jamaah rahimahullah, maaf teman saya baca doa tadi 1000 kali tiap hari, tapi nggak kerja, tapi nggak usaha, tapi nggak ngajar, nggak ngapa-ngapain, baca doa itu tiap hari 1000 kali. Alhamdulillah Pak, sekarang gila nih. Mohon maaf Maryam, ini merupakan perintah Allah untuk usaha, walaupun usahanya secara logika tidak masuk akal. Kalau sudah digoyangkan, tusakit alaiki rutoban janiya, rutob akan jatuh. Nah Pak, disinilah Allah ajarkan pada kita, Isa menurut Al-Quran beda dengan Isa di luar Al-Quran. Isa lahir di mana? Di bawah pohon korma. Maryam melahirin Nabi Isa di mana? Di bawah pohon korma. Yang kedua, kapan? Ketika korma sedang berbuah. Karena rotob itu korma muda Pak, korma basah. Korma basah itu adanya di musim korma. Musim korma itu musim panas. Bapak datang ke Madinah, hari ini kebun korma nggak ada buahnya. Jangankan berbuah, kembang aja enggak. Jadi menurut Al-Quran jamaah Nabi Isa lahirnya di mana? Lahirnya di bawah pohon korma, bukan di Bethlehem. Kenapa saya katakan bukan di Bethlehem? Bethlehem itu Haili. Baitul Lahmi itu kalau Bapak pergi ke Bethlehem itu Haili. Haili itu apa namanya? Berbukit-bukit. Dan korma tidak tumbuh di bukit-bukit. Korma tumbuhnya di mana? Apa namanya? Pasir ya apa? Padang. Lapangan ya, bukan di bukit-bukit. Nah, para jamaah rahimahullah, tapi urusan keyakinan mereka silahkan. Karena yang ngajarin toleransi Al-Quran. Makanya pantas Pak, salah satu perintah Nabi, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan pergi kemana-mana, jangan punya cita kemana-mana, cita-cita kemana-mana, kecuali datangi 3 masjid. 1 Masjid Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Aqsa. Kenapa Rasulullah perintahkan datang ke Masjid Aqsa? Untuk melihat bagaimana Allah ajarkan toleransi. 1, Bapak, ibu-ibu mohon maaf, munculnya Islam merupakan antitesa dari mana? Dari orang yang mengaku paling hebat. Yahudi ngerasa dirinya paling hebat, sehingga mohon maaf jamaah rahimahullah yang lain dianggap marginal, kelas 2 semuanya. Yang lainnya ada kasta-kasta, ya kan? Bahkan yang hitam kasta kedua, yang putih kasta pertama. Muncul Islam menyamakan semua hal. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 80-an aja ada perbedaan hitam dan putih, Pak. Di Amerika yang katanya paling maju. Sehingga Stevie Wonder nulis lagu, Pak. Stevie Wonder tuh matanya buta, kulitnya hitam. Dia merasakan bagaimana dia diperlakukan marginal jamaah rahimahullah. Maka dia nulis lagu tahun 80-an, judulnya Ebony and Ivory.
live together in perfect harmony, side by side on my piano, keyboard. Oh Lord, why don't we? Yang tahu lagu ini ketahuan umurnya berapa. Stevie Wonder. Nah, para jemaah rahmatullah, mohon maaf, itu antitesanya. Nah, para jemaah rahmatullah, yang kedua tentang toleransi. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, kalau Bapak datang ke gereja kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Bethlehem, ya masuk kan, in and out-nya kan dibedakan Pak. Ya, kenapa? Sebabnya karena penuhnya bukan main. Begitu kita keluar dari pintu gereja, itu ada masjid kecil, namanya Masjid Umar Ibn Khattab, persis di pintu keluar di halaman gereja. Saya ketika ke situ bingung, kok ada masjid di halaman gereja, namanya Masjid Umar. Ada apa? Imam Suyuti nulis Pak dalam Tarikhul Khulafa, itulah Masjid Sayyidina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab jamaah rahimahullah ekspansi, salah satunya ke Syam kemudian masuk ke Palestina. Mohon maaf, di Palestina Uskup Safranus tidak mau memberikan kunci kecuali kepada Sayyidina Umar. Umar dipanggil, nerima kunci, lalu Umar dibawa salah satunya ke Bethlehem. Sampai ke Bethlehem, Sayyidina Umar Ibn Khattab ditunjukin, ini kelahiran Isa. Umar diam. Tapi waktu sholat datang. Saat itu Palestina Nasrani semuanya. Dan sampai detik ini Pak, 8% dari penduduk Palestina Nasrani. Dan walaupun Nasrani tetap dihajar oleh Israel. Jadi kalau kita bicara tentang Palestina, sebenarnya krisis kemanusiaan yang seluruh manusia harusnya concern, bukan umat Islam saja. Karena di dalam di dalam Palestina itu 8%-nya Nasrani, Pak. Itu para jemaah. Dan tetap selama dia Nasrani Arab dihajar oleh Israel. Itu yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat kan siapa namanya dulu mantan pemimpin PLO, Yasser Arafat, istrinya Nasrani. Itu para jamaah. Cuman sayangnya ternyata dunia punya dualisme. Nah itu yang jadi masalah. Padahal mohon maaf jamaah rahimahullah, Nasrani itu justru dihajar juga di Israel, di Palestina tersebut. Nah para jamaah rahimahullah, Umar datang masuk ke gereja, melihat oh ini tempatnya, sholat masuk waktu. Orang Palestina masih Nasrani semuanya. Para jamaah rahimahullah, saat itu Bapak Ibu-ibu mohon maaf, Umar mau sholat. Kata uskup, tenang Umar, kita siapkan tempat dalam gereja, kau sholatlah di situ. Umar menghargai, masuk ke dalam gereja. Tapi Umar tidak sholat di dalam gereja. Saya kira Umar sholat di luar gereja. Selesai sholat, ya mau remako uskup nanya, Umar, kenapa anda tidak sholat di dalam gereja? Dijawab oleh Umar dengan satu ayat dalam surat An-Naml, ungkapan dari Ratu Bilqis. Kata Ratu Bilqis, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Seorang raja-raja kalau menganeksasi satu tempat, maka dia akan hancurkan negeri tersebut, dan pemimpin-pemimpin yang dulunya jadi jadi pemimpin, waja'alu a'izzat ahliya adillah, pasti jadi tawanan, hina-hina. Kata Umar, kalau seandainya saya sholat di dalam gereja, tentara saya itu banyak Pak. Kata Sayyidina Umar, khawatir yang di belakang nggak tahu-tahu kasus. Oh, dengernya Umar sholat di dalam gereja. Akhirnya karena cuma semangat doang, gereja ini dihancurin, dirubah jadi masjid. Enggak. Ilhabu antum tulaqa. Pergi kalian semuanya, dan engkau bebas untuk memilih kepercayaan masing-masing. Makanya maaf, catatan sejarah, selama umat Islam yang menguasai Palestina
tidak ada satupun darah yang menetes. Tapi ketika non muslim menguasai Palestina, umat Islam disembelih. Zaman perang salib masuk, umat Islam disembelih. Sekarang dikuasai oleh Yahudi, umat Islam dibunuh. Itu para jamaah. Yang ketiga, jamaah rahimahullah, di bulan Desember ini ada pergantian tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimahullah, urusan pergantian tahun ini, urusan tahun itu sebenarnya nggak ada agamanya, Pak. Dan Al-Quran mengakomodir kedua-duanya. Perhitungan tanggal itu ada yang lewat bulan, ada yang melihat matahari. Dua-duanya diakomodir oleh Al-Quran. Yang mengikuti perhitungan matahari, Yasin katakan wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, adapun matahari, tajri li mustaqarrin laha, itu berputar pada porosnya. Karena itu jamaah rahimakumullah, penghitungan syamsiyah diakui, penghitungan masehi diakui. Begitupun juga dengan penghitungan qamariyah yang dipakai hijriyah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urujunil qadim. Bulan itu Allah tempatkan manzilah-manzilahnya. Setiap manzilah akan ada bentuk bulannya sampai kembali kepada sisanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, baca surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu jamaah rahimahullah, bahwa ashabul kahfi tinggal di goa berapa tahun? Famakatha fi kahfihim salasami'ati sinina, 300 tahun. Wasdadu tis'a, dan mereka menambahkan 9. Kenapa Al-Quran nggak ngomong langsung 309 tahun, tapi kata Al-Quran 300 dan mereka nambah 9 tahun. Ini untuk mengakomodir kedua tanggalan, Pak. 300 tahun itu tanggalan Masehi, ya kan? Masehi kan lebih banyak, kan lebih sedikit kan apa namanya tahunnya, karena dalam satu tahun 365 hari. Wasdadu tis'a ini untuk menambahkan tanggalan qamariyah. Silahkan hitung jumlah hari dalam 300 tahun itu sama dengan jumlah hari dalam 309 tahun. Jadi dua-duanya diakomodir. Cuma kembali lagi ke tauhid, Pak. Kembali lagi untuk pemurnian tauhid. Kenapa sih Al-Quran Islam bikin tanggal Hijri Qamariyah yang baru gak ngikutin Masehi? Karena ujung-ujungnya tentang tauhid. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ya, ini mitologi Yunani. Nama hari itu diambil dari nama-nama dewa. Makanya ada dewa bulan namanya Monday, ada dewa matahari namanya Sunday. Orang Indonesia yang rahimahullah luar biasa. Ulama Indonesia tuh hati-hati, Pak. Yang dipakai di Indonesia tanggalan Hijriah apa Masehi? Sekarang tanggal berapa Hijriah, Pak? Enggak apa. Tanggal berapa Masehi? 24 Masehi. Jadi yang dipakai tanggalan mana? Kenapa tanggalan Masehi yang dipakai? Karena gajinya tanggalan Masehi. Coba kalau tanggalan Hijriah gajinya, insya Allah hafal Jumadil Akhir berapa tanggalan. Nah, para jamaah rahimahullah, cuma hebatnya orang Indonesia, ulama Indonesia, tanggalan Masehi yang dipakai, tapi harinya pakai hari-hari tanggalan Arab. Ahad, Sabtu, Isnin, Senin, ya kan?
Asalnya Isnen, cuman orang peninggalan susah nyebut Isnen, jadi Isnen. Selasa, padahal Sulasa, pakai ta, Sulasa. Cuman orang Bandung susah nyebut Selasa, jadi Salasa. Rubah, jadi Rabu. Khamis, tulisannya KH. Dalam bahasa Indonesia tidak ada KH, adanya K doang, jadi Kemis. Jumat udah jelas, Sabat jadi Sabtu. Jadi tanggalannya Masehi, tapi dijaga tauhidnya, tidak Sunday, Monday dan yang lainnya, tapi hari-harinya. Jadi mohon maaf ya, mohon rahmatullah, semuanya diakomodir oleh Al-Quran. Ya, yang jadi masalah adalah nilai-nilai tauhidnya ya, mohon rahmatullah. Karena itu pertahankanlah nilai-nilai tauhid ini. Ketika terjadi pergantian bulan, ya urusan gantinya nggak masalah ya, mohon rahmatullah. Cuman adalah tahunnya diakomodir dua-duanya, tapi urusan tauhidnya jadi masalah pada yang mohon rahmatullah. Nah, itulah sekedar gambaran beberapa hal yang terjadi di bulan Desember ini. Mudah-mudahan jadi renungan kita semuanya dan makin membuka hati kita semuanya Allah, dan Allah bimbing langkah kita di tahun yang akan datang akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahannya di tahun yang akan datang, bimbing langkah kita semuanya sehingga sisa umur kita bisa bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan kalau ada yang disampaikan, kami persilakan. Subhanallah, luar biasa. Masih ada waktu beberapa menit yang mau sharing dengan Ustaz Rizal Nika. Kami persilakan. Monggo yang mau sharing, masih ada 6 menit untuk waktu subuhnya. Sekali lagi, biasa 3 kali. Maafnya kalau misalkan kami bosan. Baik, kalau memang tidak ada untuk menunggu suruh. Ya, silakan. Ada. Waalaikumsalam. Saya kan pernah bertamu di Pasar Paru, teman salah satu. Ketika azan dia mengatakan untuk sholat asar di rumahnya, dan salah salahkan sholat itu bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah rahimakumullah, agama Islam ini begitu sempurnanya. Segala macam diatur, ditata dengan baik. Sampai-sampai cara bertamu masuk ke rumah aja diatur oleh Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi dispute. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk ke sebuah rumah kalau seandainya belum izin, belum minta permisi kepadanya. Lalu ayat itu menjelaskan bagaimana kalau seandainya di rumah itu nggak ada orang, tapi di situ ada barang kita. Allah jelaskan dengan detail. Termasuk jemaah rahimakumullah hubungan kita dengan sesama orang, sesama manusia, tapi beda keyakinan. Para jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW jemaah rahimakumullah tinggal di kota Madinah. 10 tahun Rasulullah tinggal di kota Madinah, dan di Madinah ini adalah daerah yang heterogen. Di situ ada kaum Nasrani, di situ ada kaum Yahudi, Bani Nadir dan di antaranya Bani Nadir. Yang di situ pun juga ada kaum Majusi. Majusi itu sekarang Zoroaster ya rahmatullah. Ya kan, kalau kita ingat tahun 80-an ada sebuah grup musik namanya Queen, penyanyinya Freddie Mercury.
Freddie Mercury ini bukan Nasrani tapi seorang Zoroaster, seorang Majusi. Dia orang Persia dari Zanzibar yang rahimahullah dan beragama Persia. Beragama namanya Zoroaster. Nah, Rasulullah bermuamalat dengan mereka. Bermuamalat dengan mereka, berdagang dengan mereka, jamaah rahimahullah, kemudian bergaul dengan mereka. Karena itu tidak masalah kita bergaul dengan mereka, para jamaah rahimahullah. Lalu bagaimana ketika mereka mempersilahkan rumahnya untuk ditempati sholat? Silahkan, tetap sah. Adapun Sayyidina Umar bin Khattab tidak mau sholat di dalam gereja, satu khawatir jadi fitnah. Itu Pak, Sayyidina Umar bin Khattab yang rahimahullah khawatir jadi fitnah. Jadi fitnahnya apa? Satu, memunculkan kekerasan sehingga itu gereja dirubah jadi masjid. Yang kedua, jamaah rahimahullah, agar supaya beda. Oh, ini tempat ibadah muslim, ini tempat ibadah yang lainnya, tidak dicampur adukan. Itu para jamaah rahimahullah. Jadi kalau seandainya bertamu ke orang yang non muslim, dipersilahkan sholat di dalamnya, silahkan sholat. Karena saya pun juga pernah Pak, saya satu ketika bertamu ke sebuah rumah, seorang konglomerat jamaah rahimahullah, mohon maaf, kaya raya. Wah, rumahnya jadi Jakarta 8 hektar di daerah Blok M, jamaah rahimahullah. Ya, saya punya golf berapa? Range apa? Golf range sendiri, jamaah rahimahullah. Daerah Wijaya, saya nggak sebutin orangnya, dia non muslim. Ketika saya ngobrol dengan dia waktu asar, dia persilakan sholat di dalamnya, yakin sholat, nggak masalah, selama itu yakin bahwa tempatnya adalah suci, begitu, nggak masalah. Bagaimana kalau disuguhin? Ya makan, selama yakin itu yang dimakan adalah halal. Tapi kalau yang jelas-jelasan haram, ya jangan dimakan, gitu. Tidak masalah ketika kita bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Itu para jamaah rahimahullah. Bahkan Nabi katakan, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu. Siapa yang nyakitin orang non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim, fa ana khasmuhu, saya yang akan jadi musuhnya. Wa man kuntu khasmahu khasamtuhu yaumal qiyamah. Siapa yang aku jadi musuhnya di hari kiamat nanti, kita perang, kata Rasulullah SAW. Itulah Pak, bagaimana Rasulullah SAW jamaah rahimahullah menganggap manusia sama, jamaah rahimahullah, secara mu'alamalah, tapi secara hati dan keyakinan tetap ada beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira begitu, kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah bimbing langkah kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahi man unzila ilaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.